Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 19 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Warga Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di pinggir Sungai Bengawan Solo. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diketahui merupakan warga Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Polisi yang mendapatkan informasi dari warga segera menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jasad tanpa identitas itu segera dilakukan pemeriksaan di RSUD Blora bersama tim Inafis Polres Blora. Kapolsek Kradenan Ibtu Umbaran Wibowo mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui korban bernama Wahyu Diono, berusia 66 tahun yang merupakan warga Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dari informasi yang berhasil dihimpun, korban meninggal akibat terseret banjir saat melakukan sholat maghrib di rumahnya. Selang 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Bengawan Solo, turut Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Jadi tadi siang, sekitar pukul 1 siang, kita menerima laporan dari masyarakat bahwa warga menemukan sesosok jenazah mayat hanyut di sungai. Jadi tadi posisi mayat ketika ditemukan tersangkut di rumunan bambu, tetapi karena posisinya agak ke tengah dan arus Sungai Bengawan Solo ini agak deras, maka kita minta bantuan BPBD untuk mengevakuasi. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit untuk diketahui identitasnya, karena memang saat ditemukan kondisi mayat tanpa busana, tidak ada identitas, sehingga kita pastikan dengan identifikasi dari Inafis Polres Blora. Sehingga hasil dari Inafis tadi menyatakan bahwa korban adalah Pak Wahyu Diono yang berasal dari Madiun. Beliau ternyata menurut keterangan keluarga adalah korban dari bencana alam, ya Pak. Longsor, yang rumahnya longsor, beliau sedang menjalankan ibadah, kemudian longsor. Kebetulan sudah 2 hari Pak ya, 2 hari dicari dan alhamdulillah ditemukan di Blora. Usai dilakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda penganiayaan sehingga jasadnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja divonis hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH usai dinyatakan melanggar etik dalam kasus pencabulan anak serta mengkonsumsi narkotika. Fajar dinyatakan bersalah setelah diperiksa oleh Komisi Etik Propam Polri di Gedung TNCC. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja divonis hukuman pemberhentian dengan tidak hormat PTDH usai dinyatakan melanggar etik dalam kasus pencabulan anak serta penggunaan narkotika. Setelah diperiksa oleh Komisi Etik Propam Polri selama 8 jam Senin 17 Maret, Fajar dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan tercela. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, Fajar diketahui melakukan sejumlah perbuatan tercela selama masih menjabat sebagai Kapolres Ngada, Polda Nusa Tenggara Timur. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada, Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebelumnya AKBP Fajar Widya Dharma ditangkap tim Div Propam Mabes Polri pada Kamis 20 Februari 2025.
setelah diduga mencabuli anak di bawah umur. Ex-Direktur PT Pertamina Nike Widiawati bungkam usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Usai menjalani pemeriksaan kurang lebih 5 jam, ex-direktur utama PT Pertamina Nike Widiawati keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Senin siang. Nike Widiawati memilih bungkam saat ditanya sejumlah pertanyaan, termasuk materi pemeriksaannya kali ini. Ia tak bergeming menuju mobilnya meski awak media terus mencecar sejumlah pertanyaan. Sebelumnya, Nike Widiawati memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN dan PT Inti Alasindo Energi atau PT IAE. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik lembaga anti rasuah dari keterangan Nike. Hingga saat ini, KPK menyatakan telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT PGN dengan kerugian negara diduga hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menetapkan 2 tersangka yang merupakan mantan pegawai Bank Plat Merah pada tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit di bank milik negara tersebut. Dua mantan pegawai plat merah yaitu KFA dan RCS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Semarang karena terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang pemberian kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit umum pedesaan atau KUPEDES kepada puluhan debitur. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Ismail Fahmi menyebutkan, kedua tersangka memiliki perannya masing-masing, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp354.776.267. Dijelaskannya, jika tersangka KFA telah melakukan penyimpangan penyalahgunaan dalam pemberian kredit KUR dan KUPEDES kepada 71 debitur. Sementara tersangka RCS telah melakukan penyimpangan penyalahgunaan dalam pemberian kredit KUR dan KUPEDES kepada 91 debitur. Dari tersangka RCS, diketahui uang itu ia gunakan untuk bertransaksi trading forex dan juga untuk talangan angsuran bagi nasabah yang menunggak. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah diperiksa dua orang saksi selaku pemangkasa kredit terkait tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit pada Bank Plat Merah tahun 2021-2023. Dari hasil penyidikan telah diperoleh bukti permulaan cukup guna menentukan kedua orang saksi atas nama RCS dan KFA untuk ditetapkan sebagai tersangka. Yang masing-masing tersangka, yang pertama adalah memperkasai 71 kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan modus berupa topengan, tempilan, pemakaian setoran atau angsuran, dan pemakaian uang pelunasan para debitur, serta pengajuan kredit fiktif dengan kerugian sebesar Rp2.989.300. Yang kedua, memperkasai 91 kredit yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan modus berupa topengan, tempilan, pemakaian setoran, angsuran, dan pemakaian uang pelunasan pada debitur dengan total kerugian sebesar Rp1.543.786.962. Bahwa atas perbuatan para tersangka tersebut di atas, berdasarkan laporan hasil audit tanggal 21 Agustus 2022 ditemukan kerugian negara total sebesar Rp3.541.776.267. Tersangka RCS dan KFA diduga melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana. Kedua tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa ada investor baru yang berpeluang membuka kesempatan bekerja kembali bagi mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang sebelumnya dinyatakan pilot. Hal tersebut disampaikan Menaker Yasirli saat berkunjung di Sritek Sukoharjo. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli memastikan ada investor baru yang akan menjalankan kembali bisnis PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Hal tersebut disampaikan Yasirli saat meninjau layanan pencairan klaim jaminan kehilangan pekerjaan JKP di pabrik Sritek Sukoharjo Senin 17 Maret 2025. Menaker mengatakan sejak pemberitahuan PHK pada 26 Februari oleh tim kurator kepada para pekerja Sritek Group, pihaknya melakukan upaya strategis dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS, tim kurator dan serikat pekerja untuk menangani masalah ketenagakerjaan ex-pekerja Sritek Group. Menaker memastikan hari ini terkonfirmasi telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja mantan pegawai Sritek Group untuk bekerja kembali dengan investor baru. Dan hari ini terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali ex-pekerja Sritek Group dengan investor. Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya minat dari investor yang ingin melanjutkan bisnis PT Sritek Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan.
Dalam kunjungan ini, Menteri Yasirli sempat berbincang dengan sejumlah mantan karyawan Sritex soal layanan pencairan JHT dan JKP. Sementara saat disinggung soal kapan para pekerja kembali bekerja, Menaker belum dapat memastikan karena investor masih melakukan persiapan. TikTok Indonesia antusias dalam mengikuti rancangan peraturan pemerintah atau RPP Perlindungan Anak di ruang digital di Jakarta. Direktur Komunikasi TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, mengatakan TikTok menindak tegas dengan memblokir akun pengguna yang diduga berusia di bawah umur 13 tahun. Kami itu punya laporan per kuartal, apa saja yang kami take down kontennya, dengan alasan apa. Dan termasuk kami ada laporan, ada berapa juta akun yang kami suspek dia adalah akun di bawah 13 tahun yang kemudian di take down. Dan itu ada datanya per kuartal, jadi sebenarnya teman-teman media juga bisa cari. Nah, informasi-informasi ataupun juga upaya-upaya ini juga sudah kami komunikasikan ke publik, dan kami juga masih menggalakkan berbagai macam kampanye. Unit Pelaksana Teknis UPT Metrologi Legal dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dinkopdak Temanggung menemukan sejumlah makanan kemasan yang tidak berlabel saat melakukan razia di sejumlah toko. Atas temuan itu, petugas mengimbau pihak toko untuk tidak menjual makanan yang tanpa label tersebut. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Dinkopdak Temanggung, Jawa Tengah, menemukan sejumlah makanan kemasan yang tidak berlabel saat melakukan razia di sejumlah toko. Kepala UPT Metrologi Legal Mangsur Makfud Selasa 18 Maret mengatakan, makanan yang ditemukan tanpa label ini diantaranya makanan ringan dari hasil produk UMKM dan juga gula pasir, di mana dalam kemasannya itu tidak dilengkapi jumlah volume barang dan juga komposisi makanan. Untuk itu kita memberikan sosialisasi kepada pemilik toko swalayan mahkota bahwasanya untuk seperti tadi ditemukan untuk produk gula pasir yang produk dari mahkota untuk dilabeli sehingga masyarakat akan lebih tahu bahwasanya ini gula, ini berapa kilo dan lain sebagainya. Atas temuan tersebut, Dinkopdak Temanggung mengimbau kepada pemilik toko makanan agar lebih selektif dalam memperjualbelikan makanan dan minuman siap saji, termasuk tidak memajang maupun menjual makanan-makanan tanpa label tersebut karena dapat merugikan para konsumen. Kawasan Industri Kendal KIK yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 kini terus berkembang pesat. Namun di tengah perkembangan yang pesat, KIK mendapat kritik terkait kurangnya fasilitas ibadah khususnya bagi para pekerja muslim. Kawasan yang berlokasi di Kaliwungu, Kendal tidak memiliki masjid yang dapat digunakan oleh para pekerja untuk menjalankan ibadah sholat, terutama sholat Jumat. Akibatnya, ribuan karyawan harus keluar area untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal sekaligus takmir Masjid Agung Kendal, Asroi Thohir, menyayangkan kondisi ini. Menurutnya,
sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Banyak pekerja harus mencari masjid di luar kawasan yang bisa menyebabkan keterlambatan mereka kembali ke tempat kerja. Menurut Asroi Thohir, meskipun mayoritas perusahaan di kawasan ini merupakan perusahaan asing dengan latar belakang non-muslim, penyediaan masjid tetap menjadi kebutuhan mendasar yang seharusnya dipenuhi. Meski begitu, ada kabar baik bagi para pekerja muslim di KIK. Asroi Thohir mengungkapkan bahwa sebelum bulan Ramadan tahun ini, pihak pengelola KIK telah menyampaikan rencana untuk mendirikan masjid di dalam kawasan tersebut. Saya memperoleh informasi tentang perkembangan KIK, di mana sudah banyak pabrik berdiri, sudah banyak tenaga kerja yang aktif di situ, jumlahnya mungkin malah sudah ribuan, dan mayoritas di antara mereka adalah muslim. Kalau tidak disediakan tempat ibadah dalam tanda petik masjid, utamanya untuk sholat Jumat, karena Jumat tenaga kerja kan tidak libur. Nah, jam siang itu Jumat, semua muslimin yang laki-laki kan wajib Jumat. Mereka pekerja itu mayoritas itu. Kalau nggak disediakan itu kasihan mereka, nanti berhamburan kemana-mana. Punya dampak loh, apa? Baliknya ke tempat kerja menjadi bisa terlambat, karena jarak tempuh pulang pergi keluar zona industri itu mencari masjid gitu loh, dan tidak menjadi relatif sulit dipantau karena keluar zona kan. Tapi kalau di dalam zona itu sendiri ada masjid kan ketahuan. Wong khutbah sholat sudah selesai, ngapain lu nggak kembali ke masjid cepet-cepet lah, kan bisa gampang kontrolnya. Itu satu. Yang kedua, juga memudahkan teman-teman pekerja itu untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Pak Insya Allah dengan cara begitu tidak ada rasa menggerutu lagi, dan mereka akan lebih semangat untuk bekerja karena jarak tempuh antara tempat bekerja dan tempat ibadahnya tidak terlalu jauh, masih ada di komplek itu gitu loh. Nah, saya sebagai Ketua Majelis Ulama mendorong agar itu segera direalisasi. Alhamdulillah mendekati Ramadan kemarin itu Ketua Otoritas KIK sudah ketemu saya, menyampaikan rencana groundbreaking peletakan batu pertama masjid tersebut diperkirakan pada pertengahan atau akhir Ramadan ini, dan direncanakan Ibu Bupati akan ikut menghadiri dan meletakkan batu pertama. Diharapkan dengan adanya pembangunan masjid di kawasan industri Kendal, keluhan para pekerja terkait sulitnya menjalankan ibadah dapat teratasi. KIK sendiri memiliki luas lahan mencapai 1.200 hektar, di mana ada sekitar 46 tenan yang sudah beroperasi di kawasan industri tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda tingkat provinsi serta kabupaten kota di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang pada Senin. Rakor ini digelar dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola arus mudik. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menjadi langkah penting. Lutfi mengungkapkan, arus mudik yang masuk ke Jawa Tengah diperkirakan mencapai 17,9 juta orang dengan jumlah kendaraan sekitar 1,8 juta unit. Untuk mendukung kelancaran mudik, pemerintah juga telah menyiapkan program mudik gratis yang akan dimulai pada 26 Maret 2025. Sebanyak 262 bus akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Lalu pada 27 Maret, ada tambahan 22 bus dari Bandung serta 16 gerbong kereta api yang terdiri dari 8 gerbong pada pagi hari dan 8 gerbong pada sore hari. Kalian hari ini kita melakukan rapat koordinasi lintas sektoral yang kita lebarkan Forkominda, provinsi maupun kabupaten kota bersama-sama. Kemudian kita tambahkan dari Jakarta, dari mulai PT, KAI, PELNI, semua yang memberi kontribusi terkait arus mudik dan balik. Untuk rakor lintas sektoral ini menyatakan persepsi untuk menggali potensi-potensi wilayah agar pelaksanaan peringatan Idul Fitri maupun mudik dan balik Lebaran nanti bisa lancar. Tentu Pemda tidak bisa berdiri sendiri, makanya semuanya kita gandeng, termasuk bagaimana kita nanti sarana prasarana sampai kebutuhan pokok masyarakat bisa terjamin dengan aman. Itu intinya itu, dan semuanya sudah siap aman. Tidak ada di Jawa Tengah tidak ada premanisme ormas yang melakukan tindakan kepolisian. Itu ada Pak Kapolda maupun ada Pak Pangdam. Jadi siapapun ya di wilayah Jawa Tengah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian, mau nutup, mau nyegel, mau menertibkan, apalagi sampai minta-minta. Dalam kesempatan itu, Lutfi juga menyinggung soal maraknya oknum organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap memalak pengusaha dengan meminta tunjangan hari raya atau THR. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan di wilayah Jawa Tengah. Gubernur pun meminta para pelaku usaha yang mengalami pemerasan untuk segera melapor ke pihak berwenang, termasuk Polda, Pangdam, atau langsung ke pemerintah provinsi. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran, jalan alternatif antar Kabupaten Pati Rembang di Kabupaten Pati rusak parah. Selain banyak lubang yang tidak kelihatan karena terendam air, jalan juga berdebu saat cuaca panas. Kondisi ini dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan. Beginilah kondisi jalan antar Kecamatan Winonggabus, Kabupaten Pati yang mengalami rusak parah. Di sejumlah titik jalan berlubang berdiameter antara 30 cm sampai 2 meter.
dengan kedalaman antara 20 cm sampai 40 cm. Selain banyak lubang yang tidak kelihatan karena terendam air saat turun hujan, jalan juga berdebu saat cuaca panas, sehingga membahayakan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor yang jatuh terperosok karena lubang di jalan tertutup oleh genangan air. Kondisi jalan rusak ini dikeluhkan oleh sejumlah pengguna jalan. Sebelumnya telah dilakukan perbaikan jalan berupa penampilan jalan dengan aspal. Namun aspal tersebut mengelupas dan berlubang kembali karena struktur tanah yang labil. Kerusakan jalan tersebut diperparah saat jalur Pantura macet. Kendaraan baik mobil pribadi maupun kendaraan besar dari Pati menuju Rembang atau sebaliknya banyak yang lewat di jalan tersebut, sehingga kerusakan kian parah. Tanggapannya tentang jalan rusak ini, Pak? Wah, parah ini Pak, jalan penghubung antara kecamatan Gabus sama Winong ini rusak parah, dan ibarat seperti wisata baru, wisata Jeglogan Sewu. Sebetulnya ini kan jalan kabupaten ya, penghubung antar kecamatan, dari kecamatan Gabus ke kecamatan Winong. Ini juga penghubung antar kabupaten juga sebagai jalan alternatif. Alternatif misalkan dari Pantura itu ada semacam kemacetan atau apa, banyak bis-bis ataupun kendaraan-kendaraan besar yang mereka ambil alternatif dari Rembang maupun dari Surabaya yang mau ke Semarang lewat jalur ini. Ini alternatif jika Pantura itu macet gitu. Selain itu juga ini penghubung antar kabupaten juga, selain Rembang juga penghubung ke Kabupaten Blora juga ini. Parah. Kalau hujan itu bergelombang jalannya dan juga banyak airnya, bergenangan air. Nah, lebarnya itu mencapai diameter setengah jalan atau bisa mungkin lebih menuju ke jalan semuanya. Pada waktu hujan, terjadi hujan, malam-malam jalan gelap sekali. Yang saya harapkan secepat mungkin jalan raya menuju Winong dicor. Akibatnya karena apa? Karena wilayah mudik lebaran lah. Kalau jalan Pantura bahkan Winong Pati bisa dilewati alternatif jalan Pati Rembang. Bupati Pati Sudewo mengatakan Pemkab Pati telah menyiapkan anggaran perbaikan infrastruktur jalan rusak sebesar 330 miliar pada tahun anggaran 2025. Total dana itu hasil efisiensi dan realokasi 80% dari anggaran belanja organisasi perangkat daerah OPD dengan total anggaran 330 miliar rupiah. Diharapkan dapat melakukan perbaikan 60 ruas jalan antar kecamatan dan jalan alternatif antar kabupaten di Pati. Kami melakukan efisiensi dan realokasi yang kami konsentrasikan untuk penanganan infrastruktur jalan. Karena kondisi infrastruktur jalan dalam jumlah yang banyak, meluas di tiap kecamatan, itu kondisinya rusak berat. Tidak mungkin bisa kita tunda dan tidak mungkin dengan penanganan yang ringan. Ini ibarat orang sakit, kondisinya sudah kritis, kronis, tidak mungkin akan bisa sembuh dengan obat generik. Mesti harus rawat inap, harus dengan penanganan ekstra, dengan dokter spesialis, ibaratnya seperti itu. Maka infrastruktur jalan yang rusak parah itu saya tangani secara langsung, secara tuntas, tidak tambal sulam, tetapi tuntas. Kalau memang itu bisa dengan rigid, dengan hot mix, saya hot mix. Kalau harus dengan rigid beton, dengan rigid beton. Ini mulai kapan untuk pembangunan jalan? Ya ini kan anggaran sudah disahkan. Kemudian tahapan berikutnya adalah penyerapan anggaran, penggunaan anggaran, mengimplementasikan dari semua kegiatan yang dalam APBD. Kita rencanakan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, ini sudah selesai. Pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati jika melewati jalur yang mengalami kerusakan, utamanya pada malam hari. Selain gelap karena minim lampu penerangan, banyak lubang di jalan sangat membahayakan para pengguna jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan 16 unit bus untuk mengakomodir para perantau dari Jakarta yang hendak mudik ke Kabupaten Pati secara gratis. Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengakomodir para perantau di Jakarta. Sebanyak 16 unit bus dengan kapasitas 50 seat per bus disediakan untuk menjemput para pemudik pulang ke kampung halaman. Mudik ini diperuntukkan bagi para perantau yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata, yang kemudian mendaftarkan diri ke Badan Penghubung Provinsi. 15 unit bus didanai dari APBD Kabupaten Pati, sementara satu bus merupakan bantuan dari Basnas Kabupaten Pati. 15 bis unit, 15 unit bis gratis, dan nanti insya Allah dari Menteri Perhubungan yang dari Jakarta ke Pati akan dibantu 20 unit bis. Saya sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan. Tujuannya Jakarta ya Pak? Dari Jakarta ke Pati. Sudah ada yang nangani, sudah biasa nangani di tiap tahunnya. Kepala Bidang Pengendalian Operasional di Supati, Nita Agustining Tias menuturkan, pemberangkatan armada bakal dilakukan pada 25 Maret di Jakarta oleh Bupati Pati Sudewo dan diperkirakan tiba di Pati 26 Maret 2025 malam. Dari 15 bis itu dari APBD, anggaran Pemda, yang satu bis itu bantuan dari Basnas. Kemarin kita koordinasi sama Basnas, memang dari Basnas Provinsi pun menyarankan Basnas dalam hal ini membantu untuk penyediaan armada. Jadi kami koordinasi, kemudian memang dari Basnas menyumbangkan satu armada bis untuk bisa dipakai mudik gratis. Kalau berangkat nanti tanggal 25 dari halaman Seda dilepas, insya Allah dari Pak Bupati nanti yang melepas. Kemudian untuk kedatangannya nanti kan ada acara seremoni pelepasan di TMII. Di TMII nanti dilepas oleh Bapak Gubernur. Jadi pagi sekitar jam 10 sampai selesai acara, baru nanti menuju ke masing-masing daerah di wilayah Jawa Tengah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Meski sebagian masyarakat akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, Kota Jakarta diprediksi menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari saat libur Lebaran. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa sejumlah daerah di Pulau Jawa memang masih menjadi primadona tujuan liburan Idul Fitri. Kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, akan mulai ditinggalkan oleh penghuninya saat libur Lebaran 2025. Kementerian Pariwisata memperkirakan pergerakan wisatawan Nusantara pada libur Lebaran tahun ini mencapai lebih dari 140 juta jiwa. Meski demikian, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini dalam konferensi pers di Jakarta Senin 17 Maret mengatakan Jakarta diprediksi tetap akan ramai meski sebagian warganya mudik ke kampung halaman. Tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, hingga Monas diyakini bakal dipenuhi pengunjung, termasuk mereka yang berasal dari luar Jakarta. Tahun ini Pemprov DKI juga membuat sebuah program bagaimana caranya agar Jakarta itu tidak sepi. Tapi dari beberapa terakhir ini karena adanya tol ya, ada survei yang membuktikan bahwa dengan adanya tol, Jakarta itu tidak seperti dulu lagi yang memang sepi pada saat hari raya. Ternyata dari luar mereka pun datang ke Jakarta. Kenapa? Isi akses. Daerah di Pulau Jawa memang masih menjadi primadona destinasi wisata bagi masyarakat. Ia pun mengingatkan agar masyarakat untuk memprioritaskan keamanan, juga memeriksa perakiraan cuaca agar perjalanan lebih nyaman. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Coach itu ngomongin aja apa sih dok sebenarnya regional itu? Bagus nih programnya. Yang saat
ini yang kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Polrestabes Semarang menyiapkan fasilitas penitipan kendaraan bermotor bagi warga Kota Semarang yang hendak mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kendaraan warga yang hendak pulang kampung bisa dititipkan di seluruh kantor polisi di Kota Semarang. Fasilitas ini diberikan sebagai wujud pelayanan Polri dalam menjaga keamanan saat Lebaran. Polrestabes Semarang menyiapkan fasilitas penitipan kendaraan bermotor bagi warga Kota Semarang yang hendak mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Muhammad Syahdudi pada Senin 17 Maret 2025 menyatakan, selama libur Lebaran warga yang hendak mudik ke kampung halaman namun tidak membawa kendaraan bermotor bisa menitipkan kendaraannya di seluruh kantor polisi di Kota Semarang, baik di tingkat Polrestabes atau Polsek terdekat. Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis bagi warga yang hendak menitipkan kendaraan. Syaratnya harus menyertakan STNK dan surat bukti kepemilikan kendaraan. Kami menggunakan kantor-kantor kepolisian, apakah itu di Polres, di Polsek, untuk menjaga dan mengamankan serta menerima titipan kendaraan bermotor warga masyarakat untuk dititipkan di kantor polisi, dan kami akan menjaga dan mengamankan 24 jam. Sehingga ketika masyarakat melakukan aktivitas mudik, kita jamin keamanan dan kenyamanan kegiatan mudiknya, dan kami pastikan barang-barang berharga milik masyarakat aman di tempat kami. Syahdudi menambahkan pelayanan kepolisian bagi masyarakat yang mudik ini diharapkan bisa memberikan ketenangan dan rasa nyaman kepada warga yang meninggalkan kendaraannya. Selain bisa menitipkan kendaraan bermotor di kantor polisi, masyarakat juga dipersilakan untuk melapor apabila rumahnya kosong karena ditinggalkan mudik selama beberapa hari. Gelandang serang Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri masuk dalam sukat asuhan pelatih kepala Patrick Kluivert untuk menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret nanti. Namun ia absen dan tak berangkat ke Australia karena cedera saat bermain dalam Liga 1 Indonesia beberapa waktu lalu. Ia pun menyampaikan sejumlah permintaan untuk kesuksesan Timnas Indonesia agar mampu mencuri poin di kandang Australia, serta meminta doa agar bisa segera pulih. Pesepak bola Egy Maulana Fikri mestinya bergabung dengan 30 pemain tim nasional atau Timnas Indonesia yang dipanggil tim pelatih di bawah pimpinan Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dalam lanjutan babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C.
Namun gelandang serang berusia 24 tahun ini beberapa waktu lalu cedera saat memperkuat klub Dewa United di Liga 1 Indonesia. Ia pun dipastikan absen, bergabung bersama timnas yang sudah mulai berkumpul dan bertandang ke Australia, mempersiapkan pertandingan pada 20 Maret nanti. Saat menghadiri peresmian 17 stadion berstandar FIFA oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 17 Maret, Egy menyampaikan dukungan kepada rekan-rekannya yang diharapkan mampu mencuri poin di kandang Australia demi menjaga asa lolos putaran final Piala Dunia tahun 2026. Ya, kita lihat dulu aja lah pertandingan ini, doain mereka, semoga mereka bisa memberikan terbaik dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Timnas alhamdulillah sudah mendarat sebagian besar. Mungkin masih sisa 8 pemain yang akan mendarat pada tanggal 17 malam. Untuk komposisi pelatih, Pak? Yang penting bagaimana kita bisa cepat mereka recovery dari kecapeannya. Akan ada tambahan lagi nggak, Pak? Kalau persiapannya sudah maksimal. Dalam kesempatan tersebut, Egy Maulana Fikri meminta dukungan berupa doa dari para penggemarnya serta seluruh pendukung timnas agar ia segera pulih dan bisa kembali bermain serta memperkuat tim Garuda Indonesia. Sebanyak 264 tim peserta mengikuti Lomba Ogoh-Ogoh Kasanga Festival tahun 2025. Selanjutnya, sebanyak 16 besar karya ogoh-ogoh terbaik akan dijaring melalui proses seleksi oleh panitia untuk ditampilkan di Kasanga Festival pada Jumat 21 Maret mendatang. Dalam rangkaian Hari Raya Nyepi di Denpasar, Bali, ajang tahunan Kasanga Festival Denpasar kembali diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat tahun ini. Festival tersebut diwarnai dengan penampilan ogoh-ogoh terbaik dari hasil karya para peserta lomba. Menurut Ketua Pasikian Yowana atau Organisasi Pemuda di Denpasar, Anak Agung Made Angga Hartayana, jumlah peserta lomba ogoh-ogoh tahun ini mencapai 264 tim. Jumlah tersebut meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 164 tim. Selama 4 hari, panitia penilaian lomba ogoh-ogoh berkeliling ke lebih dari 200 banjar atau RW di 4 kecamatan kota Denpasar. Tim juri melakukan proses seleksi untuk menjaring 16 karya ogoh-ogoh terbaik. Berkenaan dengan ide rencang bangun dan bentuk dari ogoh-ogoh tersebut. Di lain itu juga ada inovasi-inovasi yang pastinya akan dinilai. Untuk di dalam penjaringan di seluruh kecamatan ini kita tidak ada fragmentasi, kita tidak lombakan, namun nanti yang lolos 16 besar itu tentunya ada nilai penampilan. Selanjutnya, 16 karya ogoh-ogoh terbaik akan tampil pada Parade Kasanga Festival di kawasan Catur Muka, Kota Denpasar pada Jumat 21 Maret. Belasan ogoh-ogoh itu juga akan kembali dinilai untuk memperebutkan juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, Balai Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah melatih membuat berbagai jenis kue kering lebaran seperti kue nastar, kue keju, dan sagu keju. Instruktur boga dari Balai Sentra Terpadu Kartini, Della Febiola mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas. Di sisi lain, pelatihan tersebut menjadi program unggulan agar para penerima manfaat mempunyai keterampilan yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan dari usahanya membuat kue kering maupun basah. Ini karena dalam rangka bulan puasa, jadi kita memberikan pelatihan pembuatan kue kering. Jadi tujuannya nanti setelah mereka salur dari sini, mereka bisa membuat kue kering di rumah pada bulan puasa. Jadi ibaratnya mereka produktif nanti di bulan puasa. Muhammad Haikal Abdullah, seorang penyandang disabilitas, menjelaskan adanya kegiatan ini sangat membantu para penerima manfaat dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Apa saja kuenya? Nastar, keju,
bisa membuat. Kalau bahan-bahannya apa saja? Tepung terigu, gula, Telur. Terus diapain itu? mixer. Di mixer ya. Terus dibuat kue gitu ya. Usai pelatihan, para penyandang disabilitas terus diajak untuk mempraktikkan kemampuan ini di rumah sehingga diharapkan dapat memiliki keahlian, berinovasi, dan membuka usaha. Penyandang disabilitas di Balai Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah diajak membuat berbagai macam kue kering selama Ramadan. Selain untuk meningkatkan kepercayaan diri, pelatihan ini diharapkan menambah keterampilan yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan dari usahanya membuat kue maupun roti.